Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya bunda-bunda, om tante semuanya dengan channelnya Amamalia. Silahkan kalian like, subscribe, dan share ke media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya ya bun, biar channel saya semakin berkembang. Inilah bunda-bunda rutinitas saya di warung kecil saya, warung sederhana saya ya bun. Menyapu, beres-beres, rapi-rapi, ngelayanin yang belanja, seperti itulah tidak lebih ya bun. Ini saya sedang mencatat barang-barang yang sudah kosong ya bun. Saya catat dulu supaya nanti pas belanja tidak lupa gitu ya bun. Kalau sudah dicatat kan apa yang kita perlukan, apa yang kosong itu langsung kita belanjakan dan tidak akan obral gitu, maksudnya yang lain dibeli juga tidak gitu. Jadi inilah untuk memanage bagaimana kita belanja yang baik gitu. Jadi belanjaan itu, apa yang mau kita belanjakan itu harus kita catat dan uangnya harus kita siapkan gitu ya bun. Jangan sampai pas ke sono di agen karena saking banyak yang kita ambil, kemudian uang kita kurang gitu ya bunnya, tidak cukup gitu. Nah disitulah pentingnya kita mencatat dulu barang-barang yang kosong yang akan kita beli gitu ya bun, yang akan kita belanjakan. Biasanya kalau ibu-ibu atau emak-emak gitu ya, belanja itu biasanya nafsu gitu ya bun. Apa yang dilihat, wah semuanya pengen gitu, pengen dibeli. Padahal sebenarnya budget uang untuk belanja itu tidak sebanyak itu biasanya ya. Biasanya seperti itu. Jadi over lah gitu. Makanya kebiasaan buruk itu harus kita rubah dari sekarang gitu. Jadi ketika kita mau belanja dimanapun itu, apakah di agen, apakah di mall gitu ya, sebaiknya kita mencatat dulu apa yang kita beli, memanage dulu apa yang mau kita beli, apa yang mau kita belanjakan supaya tidak over gitu ya, supaya budget kita tidak melebihi batas gitu ya. Itulah mungkin salah satu trik gitu ya bagi ibu-ibu atau pedagang gitu, agar modal atau uang itu bisa selain untuk dibelanjakan, selain untuk modal, bisa juga untuk disimpan gitu sebagai keuntungan kita dari hasil jualan, dari hasil keringat kita gitu, jualan gitu ya bun ya. Dan biasanya kalau saya mengambil keuntungan itu, saya tidak lebih dari 10%. Dan saya juga dari hasil dagang gitu, dari hasil jualan bisa mengambil atau menyimpan atau menyisihkan uang sehari itu 10%. Jadi lumayan ya bun untuk kita untuk kita jajan, untuk kita simpan. Dan bagaimana dengan warung atau tokonya bunda-bunda semuanya? Apakah sama dengan saya? Apakah mungkin berbeda? Mungkin kalau yang lain mungkin penghasilannya atau omsetnya besar, mungkin bisa mengambil lebih besar lagi kali ya keuntungannya. Tapi karena saya warungnya kecil, warungnya minimalis, warungnya sederhana, jadi hanya mengambil sedikit saja. Ya mungkin nanti gitu saya juga ada rencana gitu, ada cita-cita, ada mimpi gitu ya bun, gak apa-apa lah. Kita itu wajib bermimpi supaya kita akan lebih maju lagi gitu. Mimpi atau cita-cita punya atau toko yang lebih besar lagi gitu ya bun ya. Kayak punya Kak Elvian tuh, saya resep banget tuh lihat vlognya Kak Elvian, tokonya rame sekali gitu, pembelinya itu gak putus-putus gitu ya, ada terus. Itu mungkin Kak Elvian itu, mohon maaf ya Kak Elvian ya, itu mungkin ngambil keuntungan, bukan ngambil keuntungan ya, mungkin ngambil keuntungan atau ngambil kelebihannya itu bisa lebih dari 10%, mungkin 20% atau 30% kalau untuk toko-toko atau warung yang sudah besar itu ya bun.
Dan untuk sebuah toko berhasil tidaknya atau sukses tidaknya sebuah toko atau sebuah warung itu tergantung kepada manajemennya ya Bun. Kalau manajemennya baik insya Allah akan sukses, tapi kalau manajemennya kurang baik ya mungkin kurang begitu berkembang gitu ya. Oh ya Bunda, mungkin dicukupkan sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.